Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Almunawar Syara, NIM 218222032. Adanya saya di sini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas dari salah satu dosen saya yang mata kuliahnya yaitu praktek mengajar. Di sini saya mengambil teman-teman saya, bisa dilihat mereka ini jadikan sebagai siswa agar kelas saya berjalan dengan lancar. Oke, langsung saja selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik adik-adik sekalian, apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya dan kesehatan kita bisa berkumpul di tempat ini bertatap muka. Baik, adik-adik sekalian sudah siap belajar hari ini? Ya, Bu. Pertama, Ibu minta satu orang untuk memimpin doa kepada Fadli, silakan. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, kepada teman-teman, marilah kita seraya untuk berdoa. Doa dimulai. Bismillah. Doa selesai. Amin. Baik, sebelum Ibu memulai pembelajaran, Ibu absen dulu ya. Siapa saja yang hadir? Fadli Lamande, Hadir, Bu. Asmiranda Darwin, hadir Bu. Inten, Ibu. Resi Ramayani, Ibu. Deni Saputra, Hadir, Bu. Samsida, hadir Bu. Ninianti, hadir Bu. Jadi hari ini hadir semua ya? Ya, Bu. Baik, Bisa disebut, Bu. Oh, astaga, Nur Salam ya? Iya, Bu. Oke, baik, lanjut. Di sini kita memasuki materi baru yang berjudul Hidup Damai dengan Toleransi, Rukun, dan Menghindari Tindak Kekerasan. Baik, saya akan menulis di papan. Baik, adik-adik sekalian, peserta didik diharapkan dapat meyakini bahwa agama mengajarkan toleransi, kerukunan, dan menghindarkan diri dari tindak kekerasan. Yang kedua, bersikap toleran, rukun, dan menghindarkan diri dari tindak kekerasan sebagai implementasi dari Quran Surah Yunus ayat 40 dan 41 dan Quran Surah Al-Maidah ayat 32. Baik, adik-adik sekalian, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita masuk ke intinya, Ibu mau tanya, ada yang bisa jelaskan ini gambar tentang materi berhubungan dengan materi kita? Ada yang bisa jelaskan gambar ini satu orang? Iya, Deni Saputra, Itu silakan. mengenai kerukunan tentang beragama, yaitu umat beragama. Oke, terima kasih. Ada lagi yang bisa jelaskan? Itu menjelaskan berbagai ras di Indonesia. Baik, terima kasih jawabannya. Ini gambar ini akan berhubungan dengan materi kita hari ini. Silakan. Ya, bagus sekali. Jawaban dari adik Asmiranda sama Deni. Ini tuh sikap toleransi. Ini tuh sikap toleransi umat beragama. Ini berbeda-beda agama. Di sini berbeda-beda agama itu seperti yang kita ketahui
di Sulawesi Tenggara, di Indonesia khususnya Sulawesi Tenggara itu kita memiliki banyak perbedaan, terutama perbedaan agama. Baik, Ibu lanjut ke materi intinya. Baik, kita akan membahas tentang toleransi terlebih dahulu. Di sini ada yang bisa jelaskan saya apa itu toleransi? Baik, Toleransi. Rabin. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Seperti yang wabarakatuh. saya ketahui, toleransi itu yaitu saling menghargai, saling saling mengikat antara, misalnya kita biar berbeda agama, kita harus saling bertoleransi. Mungkin itu. Terima kasih, Bu. Oke, makasih Asita Darwin. Ada lagi yang bisa kasih penjelasan ke Ibu apa itu toleransi yang kalian ketahui? Yang secara umumnya saja yang kalian ketahui, pasti kalian sering dengar. Ada yang bisa? Oh, tidak ada ya. Baik, Ibu akan menjelaskan dulu apa itu toleransi. Toleransi adalah sikap tanggung rasa, menghargai, membiarkan atau memperbolehkan orang lain untuk mendapat atau berpendirian yang berbeda dengan dirinya. Jadi, toleransi itu dalam bahasa Arab disebut tasamu, yang artinya sama-sama berlaku baik, lemah lembut dan saling pemaaf. Dalam pengertian umum toleransi adalah sikap atau akhlak terpuji yang dimiliki seseorang. Toleransi itu sangat penting baik dalam bertutur kata, berperilaku, karena toleransi itu sikap kita saling menghargai kepada sesama perbedaan. Karena seperti yang kita ketahui, kita memiliki banyak sekali perbedaan seperti suku, agama, ras, adat istiadat. Dengan kita bersikap toleransi, maka kita akan memiliki kerukunan. Kita akan rukun dalam suatu masyarakat. Dengan kita toleransi, kita akan hidup rukun. Kerukunan merupakan jalan hidup setiap manusia yang memiliki bagian-bagian dan tujuan tertentu yang harus dijaga bersama-sama. Saling tolong-menolong, tidak saling bermusuhan dan saling menjaga satu sama lain. Baik, di sini ada ayat yang menjelaskan tentang ini materi hidup damai dengan toleransi, rukun dan menghindari tindak kekerasan, yaitu Quran Surah Yunus ayat 40 dan 41 dan Quran Surah Al-Maidah ayat 32. Di sini Ibu akan membagikan kalian kelompok dan kalian akan berkelompok mendiskusikan tentang materi ini dengan ayat. Baik anak-anak, kan Ibu tadi sudah bilang Ibu akan membagi kalian kelompok. Dari materi kita yang barusan yang Ibu jelaskan, apakah adik-adik sekalian ada yang kurang dipahami atau yang mau ditanyakan sebelum Ibu lanjut membagikan kelompok? Apakah ada? Paham, Bu. Paham, Bu. Paham. Paham, Bu. Saya Oke. Bu, Oh ya, Yanti silakan bertanya. baik Bu, kepada siapakah sikap toleransi itu diberikan? Oh iya. Baik, bagus sekali pertanyaannya. Kepada siapakah sikap toleransi itu diberikan? Jawabannya yaitu sikap toleransi dilakukan kepada semua orang, baik yang satu agama maupun orang yang berbeda agama, karena sikap toleransi itu kita saling menghargai sesama begitu. Bagaimana Saudara Yanti? Sudah paham? Dipahami? Paham Bu. Baik, terima kasih. Jadi kalau semua sudah paham, Ibu akan lanjut membagikan kelompok ya. Ya, Bu. Baik, langsung saja Ibu akan membagi 3 kelompok. Kelompok pertama Fadila Mande, Asmiranda Darwin, dan Deni Saputra. Kelompok kedua Inten, Samsida, sama Silva Windy Pratiwi. Dan yang terakhir yaitu Nenianti, Resi Ramayani, dan Nur Salam. Baik, sudah dipahami kelompoknya? Oke. Baik, silakan ke kelompoknya masing-masing karena kita mau diskusi. Saya pilih Bu. Dan kelompoknya kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Gimana saya kelompok, Bu? Ini saya lagi. Balik ke sini. Masih ambil.
paham? Ibu memberikan waktu kalian 10 menit untuk menjawabnya. Bagi siswa yang tidak paham bisa langsung ditanyakan kepada ibu. Setelah itu masing-masing kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Oke, silakan dikerja adik-adik sekalian. Baik, jika belum mengerti pertanyaannya masing-masing kelompok bisa dilihat di papan lebih jelasnya. Baik Bu Guru. Mengerti Bu. Kalau sudah dipahami dari soal masing-masing kelompok, Ibu memberikan waktu kalian mengerjakan 10 menit. Baik, silakan dikerjakan. Nanti dipresentasikan di depan masing-masing kelompok. Semuanya maju ke depannya untuk mempresentasikannya. Baik adik-adik sekalian, waktunya sudah mau habis. Kalian sudah selesai mengerjakan? Sudah Bu. Baik. Jadi Ibu ubah saja ya satu-satu perwakilan yang menjelaskan, satu kelompok satu perwakilan. Silakan kelompok satu menjelaskan. Siapa kelompok satu perwakilan? Belum selesai ya? Saya Bu kelompok 3. Oke, kelompok 3 silakan perwakilan bisa maju ke depan supaya didengar sama teman-temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sesuai dari tema 3 yaitu mengidentifikasi kandungan dan makna Al-Quran Al-Maidah ayat 32. Yang mana maknanya itu mengenai oleh karena itu kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel bahwa barang siapa yang membunuh seorang manusia bukan karena orang itu atau membunuh atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia, seorang manusia semuanya, dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul kami dengan membawa keterangan di antara mereka sesudah itu, sungguh melampaui batas dalam perbuatan kerusakan di muka bumi.
Dan kandungan surah Al-Maidah ini dia terdiri beberapa bagian. Yang pertama itu haram dan dosa besar hukumnya seseorang atau kaum yang membunuh orang lain tanpa alasan yang syar'i dan membenarkan oleh agama. Dan yang kedua itu membunuh orang lain hukumnya diperbolehkan apabila orang itu telah membunuh orang lain maupun telah melakukan kerusakan di muka bumi. Mungkin hanya itu yang saya bisa katakan. Sekian Terima kasih. Perwakilan dari kelompok 3, terima kasih. Kalian sudah mendengar semua jawabannya tadi? Baik. Siapa lagi yang mau maju ke depan? Baik, kelompok 1 silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan mengenai mengidentifikasi kedudukan dan makna dari Quran surah Yunus ayat 40. Baik, arti dari Quran surah Yunus ayat 40 yaitu dan diantara mereka ada orang-orang yang beriman kepadanya Al-Quran dan diantaranya ada pula orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Sedangkan Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Yang kemudian mengenai tafsirnya dalam kitab tafsir lain, maksud Quran surah Yunus 4 ayat 40 adalah diantara mereka mereka ada orang yang beriman kepada Al-Quran. Hal ini diketahui oleh Allah dan diantara mereka ada pula orang-orang yang tidak beriman kepadanya hidup selama-lamanya. Tuhan lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Hal ini merupakan ancaman yang ditujukan kepada mereka yang tidak beriman kepadanya. Lebih rinci dari Profesor Dr. Quraisyah dalam tafsir Al-Misbah menjelaskan maksud kalimat di antara mereka dalam ayat 40 ini adalah kaum musyrikin itu. Ada orang yang percaya kepadanya tetapi menolak kebenaran Al-Quran karena keras kepala dan demi mempertahankan kedudukan sosial mereka. Dan di antara mereka ada juga memang benar-benar serta lahir dan batin tidak percaya kepada serta enggan memerhatikannya karena hati mereka telah terkunci. Tuhan pemelihara dan pemilikmu wahai Muhammad lebih mengetahui juga tentang para perusak yang telah mendarah daging dalam jiwanya, kejahatan yang sedikit pun tidak menerima kebenaran Tuhan lain. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada perwakilan kelompok 1. Sekarang perwakilan dari kelompok 2 silakan membacakan hasil diskusinya. Ya, silakan maju ke depan. Fadli WhatsApp masuk. Bagaimana orang-orang beriman dan tidak beriman, orang yang berbuat kerusakan dan tidak membuat kerusakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan bahwa manusia berbuat dan semua berbuat akan mendapat ganjarannya. Baik, terima kasih kepada perwakilan kelompok 2. Baik, 3 kelompok tadi sudah menjelaskan kandungan dan makna Quran surah Yunus. Jadi Ibu semuanya jawabannya itu betul semua. Ibu akan tambahkan atau menyimpulkan hasil dari diskusi kalian agar kalian lebih mengerti. Jadi maksud dari 3 yang kalian diskusikan tadi, di situ dijelaskan Islam itu mengajarkan untuk toleransi. Di antara ayat yang menjelaskan tentang toleransi itu yang kalian jelaskan tadi Quran surat Yunus ayat 40 dan 41.
Kandungan Quran Surah Yunus ayat 40 sampai 41 adalah: pertama, sikap manusia terhadap Al-Quran terdiri dari dua golongan, yaitu orang yang beriman terhadap Al-Quran dan orang yang tidak beriman terhadap Al-Quran. Dan orang kedua, Allah lebih mengetahui tentang perbuatan manusia. Dan yang ketiga itu perbuatan setiap manusia di dunia dan di akhirat dipertanggungjawabkan nanti ke depannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yaitu Islam mengajarkan untuk menghindari tindakan kekerasan. Dengan kata lain, Islam mencintai kedamaian. Di antara ayat yang menjelaskan itu tadi oleh kelompok 3 yaitu Quran Surah Al-Maidah ayat 32. Terus itu selanjutnya kandungan Quran Surah Al-Maidah ayat 32 adalah menjamin hak-hak hidup setiap manusia. Hal ini sesuai dengan tujuan hukum Islam yang menjaga hidup. Sampai di sini kalian mengerti penjelasan Ibu? Oke. Kalau kalian sudah mengerti, berarti kalian sudah tahu tentang tadi apa itu toleransi dan makna-maknanya Al-Quran yang berkaitan. Kalian mengerti semua? Iya, Bu. Baik. Selanjutnya Ibu meminta satu perwakilan dari kalian semua untuk menyimpulkan materi yang kalian dapatkan hari ini. Silakan. Baik, saya mungkin. Oke, Asmilan Darwin, silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sedikit menyimpulkan materi yang Ibu bawakan hari ini, yaitu mengenai hidup damai dengan toleransi, rukun, menghindari tindak kekerasan. Yang saya tangkap tadi, Ibu mengajarkan mengenai kandungan surah Al-Yunus, yaitu saling bertoleransi, saling menghargai, saling menjalankan sopan santun antar agama maupun berbeda agama. Itu saja mungkin, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Asmilan Darwin. Baik. Berarti kalian semua sudah paham ya yang Ibu maksud hari ini, pembelajaran hari ini. Mungkin tidak ada lagi yang ditanyakan karena waktu yang tidak memungkinkan. Jadi Ibu akan menutup kelas ini dengan sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih atas waktunya. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selesai sudah saya praktek mengajar hari ini. Semoga disuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.